Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, sujud teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Marilah kita teruskan kembali pembahasan kita tentang matan Tuhfatul Atfal. Ya, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bait yang membahas tentang hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun. Di situ ada 3, yaitu dibaca ikhfa, dibaca idgham ataupun dibaca idhar ya. Kapan dibaca ikhfa? Kapan mim sukun dibaca ikhfa? Yaitu apabila bertemu dengan ya satu huruf yaitu ba. Apa namanya ikhfa ini? Ikhfa syafawi. Iya, ikhfa syafawi, benar ya. Ini untuk membedakan dengan ikhfa yang ada pada nun sukun dan tanwin. Dan kapan mim sukun dibaca idgham? Huruf mim. Ya, ketemu dengan huruf mim atau di situ dikatakan huruf yang serupa ya. Wa tsani idghamun bimithliha ata. Dan yang ketiga ya, mim sukun dibaca izhar. Kapan? Sisanya Dibaca izhar. Ya, sisanya ya. Jadi ada dari 28 huruf hijaiyah ya. Alif tidak dihitung ya. Alif tidak dihitung di situ karena tidak mungkin ada mim sukun setelahnya ada alif. Itu tidak mungkin ya. Tidak akan terjadi. Tidak akan dijumpai habis mim sukun setelahnya ada alif. Ya, jadi 28 aturan kan huruf hijaiyah ada 29 ya dengan alif. Tapi alif tidak dihitung jadi tinggal 28 dikurangi 2 huruf yaitu ba dan mim sehingga tinggal 26. Nah, huruf-huruf yang 26 ini apabila datang setelah mim sukun maka mim sukunnya harus dibaca idhar ya. Yaitu demikian tentang penjelasan hukum mim sukun ya. Nah, pada bait yang ke-24 dan hingga ke-29 ya. Ini Syekh Al-Jamzuri, pengarang daripada matan Tuhfatul Atfal ini, menerangkan tentang hukum lam al dan lam fi'il. Apa itu lam al dan apa itu lam fi'il? Huruf lam sebagaimana telah kita ketahui salah satu daripada huruf hijaiyah ya, yang sering kita jumpai ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Termasuk huruf yang banyak dijumpai ya, adalah huruf lam. Selain huruf nun sukun dan mim sukun, huruf lam termasuk yang sering kita jumpai. Ya. Terutama lam sukun. Ya. Lam sukun itu bisa terdapat pada isim, ya, juga bisa masuk ke dalam fi'il, dan juga bisa masuk ke dalam huruf. Itu ada hukumnya masing-masing ya. Tapi secara umum hukum lam sukun itu terbagi menjadi 2 macam. Ya, terbagi menjadi 2 macam, yaitu dibaca izhar atau jelas, ya. Jadi lamnya itu harus dibaca dengan jelas sesuai dengan makhrajnya. Dan yang kedua diidghamkan ke huruf berikutnya. Biasanya diidghamkan itu hanya
diidghamkan kepada huruf yang serupa yaitu lam sukun ketemu dengan lam, ataupun lam sukun ketemu dengan ro, huruf ro. Ya. Karena antara ro dengan lam itu dia termasuk dikatakan, ada yang mengatakan satu makhraj. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf lam dan ro itu dia satu makhraj sehingga dia diidghamkan. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bukan satu makhraj tapi dia makhrajnya berdekatan. Ya. Mutaqariban. Mutaqariban, huruf yang mutaqariban juga termasuk salah satu sebab huruf itu bisa diidghamkan, ya. Selain daripada mutamatsilan dan mutajanisan. Itu mengenai mutaqariban, mutajanisan sama mutamatsilan akan dibahas lebih lanjut ya di bait berikutnya. Itu ada pembahasan khusus tentang huruf yang mutamatsilan, yang serupa, ya, yang serupa. Semisal huruf yang mutajanisan itu huruf yang satu makhraj. Ya, seperti mim dengan huruf ba itu satu makhraj ya. Huruf to dengan huruf ta. Huruf dal dengan huruf ta ya, itu satu makhraj. Itu namanya idghamnya idgham mutajanisan. Dan ada huruf yang mutaqariban atau yang berdekatan. Makhrajnya tidak tidak sama tapi dia berdekatan sekali. Sehingga disebut dengan mutaqariban. Contohnya seperti huruf qaf dengan kaf itu dekat ya. Qaf dengan kaf. Huruf misalnya huruf lam dengan huruf ro juga menurut pendapat itu yang mendapat jumhur adalah huruf yang dekat ya. Seperti itu ya. Jadi intinya hukum lam sukun itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang dibaca idhar dan ada yang dibaca idgham ya. Dan lam sukun itu sendiri dia bisa terdapat pada isim. Contohnya seperti apa yang masuk ke dalam isim? Ilyasa ya, nama orang Ilyasa itu lam sukun ya. Ilyasa atau Ilyasin. Ilyas ya. Yang masuk ke dalam fiil atau kata kerja. Ja'alna ya. Qul misalnya ya, dia masuk qul itu kan kata kerja fiil. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu lam sukun dia terdapat pada fiil. Dan yang masuk ke dalam huruf itu cuma satu aja yaitu ke dalam huruf al. Ya, al-ma'rifah. Alif lam itu ya. Al itu dia termasuk huruf itu ya. Nah, ini yang banyak kita jumpai itu yang masuk ke dalam huruf ini. Al. Lam al itu yang dimaksud adalah lam al ma'rifah. Lam sukun yang berfungsi untuk mengkhususkan kata benda ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalau pernah kita pelajari ya, isim itu ada dibagi menjadi dua macam berdasarkan kekhususan ya. Ada isim yang dia itu khusus tertentu ya, dan ada isim yang umum. Yang khusus dinamakan isim ma'rifah biasanya ditandai dengan adanya huruf lam, alif lam ya. Al. Contohnya seperti al-masjid. Al-masjid, al-kursi ya. Al-kitabu misalnya. Itu dinamakan isimnya isim ma'rifah karena ada huruf al ya. Dan di situ udah punya makna berbeda ya dengan misalnya tanpa alif lam itu udah berbeda artinya. Ya. Kalau al-masjid itu berarti masjid itu ya. Kalau diterjemahkan masjid itu berarti masjidnya tertentu, bukan sembarangan masjid. Kalau masjidun tanpa alif lam itu masjid secara umum ya. Secara umum, tidak tertentu tapi dia umum. Yang penting itu masjid.
Seperti itu ya. Al-kitabu berarti buku itu ya. Itu sudah mengkhususkan buku tertentu ya, tidak sembarangan buku. Tapi kalau kitabun, kitab tanpa alif lam itu dia itu udah umum, buku secara umum. Bisa bedain insyaallah ya. Nah, yang umum ini dinamakan nakirah, sedangkan yang khusus dinamakan ma'rifah. Nah, lam ini yang sering kita jumpai ya, lam alif ma'rifah ini yang kita sering jumpai di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini yang dikatakan yang akan dibahas di sini ya. Di bait yang ke-24 dikatakan qala al-mu'allif rahimallahu taala lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ay lillami ta'rif halataini idza waqa'at qabla al-ahrufil qabla al-ahrufil hijaiyah. Jadi untuk huruf lam al itu ada dua keadaan jika datang sebelum huruf hijaiyah. Lam al apabila datang sebelum huruf hijaiyah ya, itu ada dua keadaan saja ya. Apa itu dikatakan lam al atau lam ta'rif ya? Disebutkan di sini wala muta'rif hiya la musakinah az-zaidah an buniyatil kalimah masbuqatun bihamzatin waslin maftuhatun indal ibtida'i biha wa hiya tattasilu bi ismin sawaun amkana istiqamatin kalimah allati taliha biduniha mithlu asy-syamsu wal qamaru wal jannah wan nar au lam yumkinu mithlu alladhi wal lati alladhaini wa taqa'u qabla al-hurufi al-hijaiyah jami'uha wa la taqa'u qabla hurufi al-mad al-thalathah khasyatal iltiqa'is sakinain li'anna lam ta'rif as-sakinah wa huruful maddi wa huruful maddi as-sakinah hadza min jihah wa min jihatin ukhra harful mad yasbiquha harakatin muhaddadah fayusbaqul alifu maftuhan wal ya'u maksuran wal wa'u madmuman. Itu pengertian tentang lam ta'rif ya atau lam ma'rifah. Alif hukum lam al ya. Yaitu lam sukun tambahan ya. Bukan dari bagian kata. Ya. Jadi dia semacam kalau dalam bahasa Indonesia kayak partikel gitu ya. Kata dasar ditambahi dengan misalnya dengan imbuhan atau kata tambahan ya. Misalnya kata makan gitu ya, itu kan kata dasar. Kata dasar. Kata tambahannya ditambahi dengan pe misalnya. Jadinya ini pemakan. Pe ini dia kan bukan dari kata dasar ya. Tapi dia huruf pe itu adalah dia itu tambahan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Arab yaitu zaidah itu ya semacam itulah. Kayak huruf pe gitu ya. Yang ditambahkan pada kata makan jadinya pemakan. Kadang tambahannya misalnya ada di belakang. Ya, ada di belakang. Seperti misalnya makan jadinya makanan ya. Huruf an itu yang ada di belakang itu tambahan kan ya. Bukan asli daripada kata makan ya. Dia ditambahkan pada kata dasar makanan ya. Seperti itu ya. Minum ditambah jadi minuman. Nah, itu zaidah kurang lebih seperti itu. Di sini dikatakan
untuk lam al ya itu didahului dengan huruf hamzah wasol ya. Lam ta'rif itu dia mesti didahului oleh huruf hamzah wasol. Yang mana kalau kita awali ya hamzah wasol ini ketika kita mulai membaca dari situ ya dari kata tersebut maka harus dibaca dengan fathah ya. Ditambahkan dengan huruf fathah. Al masjid, al kursi ya, al kitabu. Tidak boleh dibaca il kitabu, tidak boleh, salah ya. Semua lam ta'rif atau lam ma'rifah itu kalau dimulai dari situ ya. Jadi membaca dari lam ta'rif itu hamzah wasolnya mesti dibaca dengan fathah ya. Ingat-ingat ini. Ini prinsip yang harus kita ketahui. Jangan sampai salah ya. Mesti harus dibaca apa? Fathah ya. Al masjid, al kitabu, alladzina ya, allati dan seterusnya itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Asy-syamsu, al-qamaru, al-jinnu, an-nasu dan sebagainya. Jadi mesti dibaca dengan fathah ya. Ya, di sini dikatakan bahwasanya huruf lam al itu dia bisa datang sebelum semua huruf hijaiyah kecuali huruf mat. Kecuali huruf mat yang 3. Ya. Huruf mat yang 3 apa aja? Alif. Alif sebelumnya fathah. Alif, waw, ya. Ya, alif, wawu sukun ya, harus ada kata wawu sukun. Alif, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya Kasrah. ya sukun, kasroh ya. Itu tidak mungkin akan ketemu dengan lam al ini. Cari di dalam Al-Qur'an, coba cari. Silakan cari sampai ketemu silakan ya. Ada lam ta'rif, setelahnya ada huruf mat. Tidak akan ketemu ya. Itu tidak mungkin. Karena tidak ada di dalam bahasa Arab itu sukun ketemu dengan sukun ya. Sukun ketemu dengan sukun tidak mungkin. Sedangkan huruf mat sendiri kan dia syaratnya kan ya, syaratnya apa? Huruf mat itu. Alif sebelumnya harus fathah ya kan? Wawu sukun sebelumnya harus apa? Dhammah. Harus dhammah. Kalau yang sukun Kasroh. huruf sebelumnya harus kasroh ya. Kalau tidak dipenuhi syaratnya ini bukan huruf mat. Itu aja ya. Sehingga tidak akan mungkin ketemu antara lam sukun dengan huruf mat. Ya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya pada potongan bait selanjutnya ulahuma idharuha fal ta'rifi. Jadi kan tadi dikatakan bahwasanya hukum lam ta'rif itu lam atau lam al ya, itu ada dua. Ada dua hukum sebelum dia itu datang pada huruf hijaiyah, tentunya selain huruf mat ya, ada dua keadaan. Ada dua hukum bacaan. Yang pertama adalah dibaca idhar. Ya, jadi lamnya itu, lam sukunnya itu harus dibaca dengan jelas. Al-masjid, al-kitabu, al-jin, al-bab. Itu dibaca dengan idhar, ya, seperti itu. Ulahuma idharuha fal ta'rifi, ay ula halatai lamu ta'rif al-idhar. Wa qawluhu fal ta'rifi, ay fal ta'lam ayyuhal qari dzalik wa ta'ihi jayidan. Fal ta'rifi ketahuilah. Ya, perhatikan baik-baik bahwasanya hukum lam itu, lam sukun itu ya atau lam ta'rif itu ada dua. Yang pertama adalah dibaca idhar. Baik. Selanjutnya pada bait selanjutnya dikatakan qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Atau ada juga yang membaca qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi. Jadi di apa ya? Min ibghi itu nunnya itu dikasrohkan. Bukan dibaca min ibghi tapi min ibghi. Itu boleh juga ya.
Mini beri hajjaka wa khaf aqimahu. Mini begitu bacaan nakal ya, dinakal dipindahkan. Jadi harokat sukunnya itu dipindahkan, dibuang, diganti dengan kasroh, diganti dengan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya kan kasroh ya. Jadi dibacanya mini beri. Ada yang demikian. Jadi boleh membaca min ibri hajjaka wa khaf aqimahu atau min ibri hajjaka wa khaf aqimahu, keduanya dibolehkan. Qabla arba'in ma'asratin ay yajibu al-idharu lamu ta'rif idza waqa'at qabla wahidin min arba'ati asyar harfan. Yaitu huruf lam ta'rif itu harus dibaca idhar sebelum 14 huruf. Ya, ada 14 huruf. Jadi 28 huruf tadi itu hijaiyah. Selain alif ya, alif dibuang, enggak ikut masuk hitungan. 14-nya atau separuhnya berarti ya. Separuhnya itu apabila datang setelah lam ta'rif ini harus dibaca dengan izhar. Ya. Harus dibaca dengan izhar. Apa saja? Khudh ilmahu min ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ay al-huruful arba'ata asyar tu'lamu min ibarah ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Yaitu huruf itu yang dibaca izhar itu terdapat pada kalimat ya. Ini rumus ya. Pada kalimat ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ibri. Itu di situ ada hamzah ya. Ibri hamzah, setelahnya ada ba ya. Setelahnya ada huruf ba. Sebentar. Jadi ini ibri ya. Ini hamzah ya. Habis itu ba, kemudian ghain 3, hajjaka berarti huruf ha ya. Setelahnya jim, kemudian kaf, wakhaf ya. Berarti huruf wawu, kha dengan fa ya. Aqimahu berarti huruf ain, qaf, ya, mim, dan ha ya. Ini kalau dihitung ada 14 huruf ini. Itu subhanallah ya, pandainya para ulama ya dalam memberikan pengajaran kepada para muridnya supaya lebih mudah dipahami, lebih mudah dihafalkan. Mereka membuat rumus-rumus tertentu ya, yang dengan kata-kata yang mudah diingat, supaya murid ini bisa memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya ya. Termasuk di sini. Ini rumus untuk mengetahui huruf apa aja yang dibaca idhar ketika datang setelah huruf lam ta'rif ya. Yaitu pada kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu huruf hamzah. Contohnya seperti apa? Hamzah. Ibnu. Al-an. Al-ardu ahsan ya. Al-ardu itu ketemu dengan hamzah. Jadi lamnya dibaca jelas. Ketemu dengan huruf ba. Contohnya apa? Al-Baqarah. Al-bab. Terus apa lagi? Al-Baqarah. Al-Baqarah ahsan ya, benar Al-Baqarah ya. Ketemu dengan huruf ghain. Al-Ghani ya, Al-Ghani itu nama Allah ya, Maha Kaya. Al-Ghurab
ada dalam Al-Quran ya. Kita akan cari contoh yang ada dalam Al-Quran saja. Al-Ghurab, burung gagak. Huruf H. Contohnya apa? Lam, sukun ketemu dengan huruf H. Alhamdulillah. Ya, alhamdu, al-haqq, ya. Al-hajj, ya. Ketemu dengan huruf jim. Al-jin. Minal jinni. Al-jin, ya, ahsan. Al-jannah, ya. Al-jannah itu salah satu contohnya. Huruf kaf. Al-kahf. Al-kahfi, ahsan. Ketemu dengan huruf wawu. Lam sukun ketemu dengan huruf wawu setelahnya. Al-wadi. Al-wadi, al-wadud, ya, ada ada di sini sih. Wal kha. Ketemu dengan huruf kha. Apa contohnya? Al-khawf. Al-khauf, ahsan. Al-khabir. Kalau di sini al-khabir. Ketemu dengan huruf fa. Al-fajr. Terus al-fath, ahsan. Al-fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil. Itu dibaca jelas lamnya, ya. Ketemu dengan huruf ain. Minal ilmi. Ya, minal adni, jannatul adn. Ya. Ain, al-ain, al-uyun. Ketemu dengan huruf qaf. Al-Qur, Al-Quran, Al-Qiyamah, Al-Qamar, ya. Ketemu dengan huruf ya. Lam ketemu dengan huruf ya. Al-Yaqin. Apalagi? Al-yawm. Al-Yaum, ahsan, ya. Kemudian ketemu dengan huruf mim. Lam ketemu dengan mim. Al-Masjid, ya. Al-Masjid. Apalagi? Al-Mubin. Al-Mal, ahsan. Al-Mal. Dan terakhir ketemu dengan huruf H. Apa itu contohnya? Lam sukun, lam al, lam ta'rif, ketemu dengan huruf H. Al-Huda. Apalagi? Al-Huda, terus apa lagi? Agak jarang yang H, ya. Al-Humazah. Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Al-Humazah. Ya. Baik. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini hukum yang pertama daripada lam ta'rif, ya, atau lam al. Jadi dibaca izhar. Hurufnya ada 14. Terus susun dalam kata ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini punya ibarat, ya. Kalimat ini punya arti. Ibghi. Ibghi itu artinya kan carilah atau dapatkanlah. Hajjaka. Hajimu, ya. Carilah atau dapatkan hajimu. Maksudnya disuruh untuk benar-benar melaksanakan haji itu dengan bersungguh-sungguh, ya. Wa khaf aqimahu, dan takutlah akan siksanya. Maksudnya takutlah akan siksa Allah Subhanahu wa taala, siksa api neraka, ya. Ini peringatan kepada kita, ya. Terutama bagi orang-orang yang akan pergi haji atau umrah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sampai sini aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang, ya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum. Kita lanjutkan dengan
tilawah insyaallah.